daripada pernikahan. Dan saya tadi memberikan sebuah kuesioner yang nanti akan dijawab. Kita semua, mari kita belak-belakan karena saya sudah menemui beberapa teman saya yang sekarang pelayanannya berantakan gara-gara pernikahannya berantakan. Jadi ada teman saya yang dulu jemaatnya 3.000 orang, saudara, dan ada satu waktu di mana dia banyak mengadakan perjalanan pelayanan keliling dunia, dan akhirnya istrinya selingkuh. Dan pada waktu istrinya selingkuh, akhirnya dia sendiri mengalami kegalauan yang luar biasa, dan dia pada akhirnya bercerai. Nah, saudara, waktu dia bercerai, saya menyaksikan, saya datang di gerejanya yang dia rintis 15 tahun yang lalu, yang tadinya 3.000, mungkin tinggal 300 orang. Nah, ini contoh di mana ketika kualitas hubungan pernikahan kita tidak bagus, langsung berdampak kepada pelayanan. Itulah sebabnya kita semua yang melayani, saya yakin kita semua melayani, maka saya mau pastikan bahwa Anda semua sedang memiliki pernikahan yang dalam kondisi membahagiakan. Hubungan Anda membahagiakan, bukan hubungan yang mengkhawatirkan, menjemukan, menjenuhkan, membosankan, menyebalkan, yang membuat Anda tidak bisa menikmati pelayanan ini. Satu lagi, saudara, ini penting sekali, yang saya yakin kita semua harus menyadari bahwa seorang pemimpin, ini ditulis oleh Pak Peter Scazzero, yang mengatakan ambisi utama bagi para pemimpin yang menikah haruslah bergeser dari memimpin gereja, organisasi atau timnya, menjadi mengasihi pasangannya dengan sungguh-sungguh. Katakan amin. Jadi saudara, pada akhirnya apa yang menjadi prioritas kita, yaitu hubungan tadi, menentukan kualitas pelayanan kita. Itulah sebabnya semua yang melayani jangan pernah membuat pelayanan saudara pada akhirnya mengalami masalah oleh karena gara-gara Anda mengabaikan persoalan-persoalan yang muncul di dalam pernikahan. Nah, saudara, saya harap bisa ditangkap apa yang saya katakan tadi, ya. Pak Paulus, saya bisa potong sebentar? Iya. Saya mau bertanya, apakah peserta bisa melihat screen? Maksud saya PPT dari Pak Paulus Wiratno? Belum kan? Nggak bisa. Tidak bisa, Ibu. Mandek itu, mandek. Iya, tadi Robert bisa tolong dicek lagi share screen-nya. Siapa tahu tadi belum masuk ke share screen, tetapi di luar share screen waktu membuka PPT-nya. Coba dicek lagi, Pastor Robert. Oh, jadi belum masuk? Belum, karena hilang. Iya. Kita nggak bisa lihat tadi. Tadi sempat ada, Pak, tapi lalu froze. Robert? Nah, ini dia. Nah, itu baru masuk, Bet. Nah, Ya. Mungkin kembali ke foto awal ya, Pak Pastor Robert. Kita lihat foto-foto coba. Siapa tahu ada yang pangling lihat wajah saya. Ya, di foto dari awal, Pak Robert. Robert belum masuk ke share screen tadi. oke. Semua pendeta-pendeta ini bekas sekolah di Sakti, alumnus. Ya. Nah, ya itu. Ya. Terus sebelumnya bagus. Lagi. Ya, ini dia. Nah, saya perkenalkan, ini anak saya Debbie. Ya.
dampak kesehatan emosi terhadap hubungan, kualitas pernikahan. Nah, ini dia. Saya perkenalkan yang pegang anjing ini adalah Debbie yang dulu di Sati di zaman saya pasti tahu Debbie waktu itu. Iya. Kemudian ada Irene yang di sebelah mamanya ini. Irene sama suaminya. Coba tolong perhatikan yang tengah itu Pak Paulus dan istrinya, bukan anak pertama ya, yang dipeluk itu iya. istrinya, Irene dan suaminya EJ, Alexander Julian. Kemudian yang pegang anjing itu Debbie, yang cute banget di Sati waktu itu. Kemudian yang terakhir Timothy, yang cowok, yang ganteng itu. Kelihatan Ya. adik kakak semua. Iya. Ya, luar biasa. Jadi saya mau mengulangi tadi, ini penting sekali. Mengapa saya memulai dengan topik ini? Karena menurut apa yang saya baca dan survei dari buku yang berjudul Finishing Strong, yang ditulis oleh Pak Steve Farrer, pemimpin Kristen yang mengakhiri hidupnya dengan baik, finishing strong, itu hanya 10%. 10%. Dan sebagian besar dari mereka kalau tidak tersandung masalah uang, tidak tersandung dengan masalah posisi abuse of power, adalah tersandung masalah menelantarkan keluarga atau berzina. Jadi, saudara-saudara, mengapa ini jadi penting? Oleh karena yang namanya pendeta, yang namanya hamba Tuhan adalah manusia. Tidak ada yang kebal dosa, dan khususnya yang sudah menikah, kita mesti benar-benar memberikan perhatian ekstra di dalam dunia pernikahan kita. Seperti yang saya katakan ini, khotbah terbaik yang pernah Anda khotbahkan untuk jemaat Anda adalah kualitas pernikahan Anda. Amin. Jadi itulah sebabnya saudara, kalau ada konflik-konflik pernikahan yang terjadi, kita harus menyelesaikannya. Anda tidak boleh melayani dengan kepahitan, Anda tidak boleh melayani dengan terlalu lama pura-pura seolah tidak ada apa-apa, padahal kita sedang berkonflik dengan pasangan kita. Dan mari kita jujur, pernahkah saudara sebelum khotbah, saudara perang dulu di rumah misalkan. Saudara ada konflik, kemudian kita ini tampil di depan jemaat seolah-olah tidak ada apa-apa. Kita mengucapkan khotbah-khotbah, haleluya Tuhan baik. Tapi sebetulnya hati kita sedang tidak baik, ya kan? Kita berkhotbah mengenai kasih, padahal kita baru saja berperang. Jadi kita akhirnya berpura-pura. Kita berpura-pura atau bermain sandiwara dengan jemaat kita dan di hadapan Tuhan juga. Dan itu terjadi dengan apa yang terjadi di dalam jemaat pada zamannya Nabi Maleaki, misalkan para pemimpin yang mengalami hal yang sama. Nah, saudara-saudara, itulah sebabnya saya mau menekankan kembali, tolong cek kesehatan hubungan pernikahan saudara. Ya kan? Pemimpin yang sehat emosi, yang setelah ini Pak, yang setelah ini, yang penting tadi, ada 4 tanda bahwa Anda secara emosi sedang tidak sehat dan itu akan mengganggu pernikahan dan akan mengganggu pelayanan. Ketika Anda memiliki kepekaan diri yang rendah, ya kan sudah sakit, sudah pusing, sudah lelah, saudara terus melayani, saudara paksakan seperti saya dulu sampai kena kanker mau mati baru sadar, ya kan? Lebih memprioritaskan pelayanan daripada pernikahan. Nah, ini adalah apa yang pernah terjadi dengan saya, dan saya harap saudara-saudara yang sedang mengalami jujur mengakui bahwa Anda sedang lebih berfokus pada pelayanan daripada pernikahan. Kemudian nanti pada waktu pernikahan Anda bermasalah, pelayanan Anda hancur lebur, baru Anda sadar, ya kan? Nah, hubungan dengan Allah tidak bisa menopang aktivitas bagi Allah. Kurang menjalankan sabat, kita tidak ada sabat, tidak ada waktu untuk rekreasi, istirahat dan sebagainya, dan akhirnya kita pada akhirnya yang akan mengalami masalahnya karena waktu emosi kita tidak baik, kemudian pernikahan kita kena getahnya, pelayanan kita juga kena getahnya. Mungkin Ibu Paulus bisa sharing apa yang pernah saya alami ketika kecapean, kelelahan, dan kita clash, kita bertengkar. Masalahnya apa? Masalahnya oleh karena sudah Ada suara.
Kayaknya koneksinya Pak Paulus drop atau bagaimana? Yang tadi. Konflik-konflik yang kita hadapi, perang-perang dalam pernikahan yang kita hadapi kadang-kadang karena kita over dan tidak menjaga emosi tadi. Mungkin Ibu Paulus pernah melihat bagaimana saya terkapar waktu sakit kanker. Karena over. Mari. Ya. Ini sharing wanita itu kalau bicara itu lebih memakai perasaan daripada pikiran. Benar nggak Ibu-Ibu? Ya wanita. Jadi nanti kalau saya bicaranya ada yang salah-salah karena pakai perasaan, pakai emosi nih. Ya. Nah, saya punya suami ini unik ya. Dia itu kalau sudah fokus kepada satu hal, dia akan terus fokus ke situ. Dan usia-usia 40 sampai 45 itu biasanya usia produktif dan ngejar kesuksesan. Jadi waktu itu memang saya lihat dia begitu bergairah ya, kalau mau dibilang bahasa dunianya Berambisi. tuh ngotot atau berambisi. Saya mau bilang ambisi tapi takut dia marah. Ya. Sekali untuk mencapai apa yang mimpikan. Jadi saya biarin aja, saya memberikan kesempatan. Tapi lama-lama kok saya lihat kok berlebihan. Contoh waktunya tidur, dia tidak tidur, masih baca buku, hobinya baca buku di mana-mana, ya kan. Kemudian waktunya dengan keluarga dia masih baca buku, masih memikirkan pikiran what next, apalagi ya ke depan, apalagi ya. Jadi pikirannya itu selalu bekerja, terus memikirkan apalagi ya. Saya ikutin aja sampai satu waktu, dan rahasianya nih laki-laki, kalau nggak semua mungkin ada yang laki-laki baik ya, tapi yang saya alami kebanyakan laki-laki itu dikasih tahu suka marah ya. Kalau perempuan ngasih tahu itu, biasanya perempuan itu peduli, memperhatikan. Tapi kebanyakan laki-laki bilang, saya nggak mau dikontrol, saya nggak mau diatur-atur, saya nggak mau gitu ya. Itu tuh biasanya begitu. Jadi saya biarin aja. Sampai satu kali udah overload, udah kebanyakan yang dia lakukan, ya akhirnya dia sakit. Itu yang membuat dia sakit. Jadi memang cancer itu adalah sesuatu yang harusnya tidak dilakukan atau dilakukan porsinya, tapi dia tidak melakukannya, dia melakukan lebih dari batasnya, yang akibatnya seperti itu. Ya, jadi akibatnya kami ada konflik, dan konflik itu yang membuat kita tambah parah, dalam arti emosi kita tambah parah, ada konflik, ada sempat muncul kepahitan dan sebagainya. Nah, itulah sebabnya saya mau sharing dengan Anda salah satu poin yang harus Anda miliki untuk memperbaiki hubungan adalah Anda harus punya kemampuan mencintai pasangan seolah-olah belum pernah terlukai. Nah, saya ulangi lagi. Pak Robert ini mungkin masuk ke PowerPoint yang berikutnya tadi, yang mencintai seolah-olah belum pernah terlukai. Ya. Jadi, saudara-saudara, kita perlu memiliki skill bagaimana kita mencintai seolah-olah belum pernah terlukai. Nah, saudara mungkin bisa melihat di PowerPoint ada, ya kan? Saudara, baik, mencintai seolah-olah belum pernah terlukai. Nah, itu Pak, baik. Nah, saudara, seorang profesor, David Hawkins, pernah membuat sebuah penelitian selama 20 tahun kepada ribuan orang dan menemukan ternyata orang-orang yang merasa dicintai dan mau mencintai memiliki tingkat kebahagiaan dan kesehatan yang lebih tinggi. Jadi pria-pria, wanita-wanita yang merasa dicintai, mereka punya getaran cinta lebih dari 200 Hz, jarang sakit. Ya kan? Tetapi pria-pria yang atau wanita-wanita yang merasa kurang dicintai, ditelantarkan karena suaminya mungkin lebih menikahi pelayanan dan sebagainya, kemudian hidup dalam kepahitan, pada akhirnya getaran cintanya di bawah 200 Hz dan biasanya sering sakit-sakit. Itulah sebabnya, saudara, nah ini salah satu yang saya mau tampilkan. Kemudian
ini benar didukung oleh hasil penelitian yang mengatakan bahwa jika Anda marah selama 5 menit, mungkin loncat PowerPoint-nya, Anda marah 5 menit, Anda punya kepahitan kepada pasanganmu walaupun sama-sama pendeta, ya kan? Anda marah 5 menit, maka imun sistem kita akan macet selama 6 jam. Saudara-saudara, kita akan mengalami kesulitan di situ. Lanjut lagi, masih ada. Itulah sebabnya, saudara-saudara, setiap kita harus memiliki skill. Kita harus punya skill bagaimana kita bisa mencintai pasangan kita seolah-olah belum pernah terlukai. Sehingga hubungan kita bisa baik, hubungan kita dipulihkan, dan akhirnya kita bisa melayani dengan baik. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mencintai seolah-olah belum pernah terlukai? Saya belajar dari Yusuf. Saudara-saudara mungkin sudah mendengar Yusuf yang luar biasa. Hal pertama yang dimiliki oleh seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan adalah Anda harus punya kemampuan untuk melupakan, forget. Karena yang namanya pendeta itu sangat vulnerable. Pendeta adalah orang yang mudah dan gampang untuk terluka secara emosi karena orang yang senyum di depan Anda sambil mengatakan, Pak Pendeta, saya diberkati. Di belakang tuh ngomongin saudara. Iya kan? Biasa. Iya kan? Saudara sudah berbuat baik, melakukan yang terbaik. Di belakang masih ada yang gosipin saudara, fitnah saudara, ngomongin kejelekan saudara. Kemudian kalau itu dibawa pulang, saudara emosinya terganggu, hubungan dengan pasangan terganggu, ada konflik demi konflik, maka Anda, kita semua harus punya kemampuan forget. Kita harus belajar melupakan. Nah, saudara, ada satu anak yang dinamakan, anaknya Yusuf, yang pertama namanya adalah Manasye. Saudara mungkin masih ingat. Dan Manasye itu artinya God made me forget all my hardship and my parental home. Tuhan telah membuat aku lupa akan kesulitan, kesukaran di dalam diriku dan juga kesukaran yang datang dari orang-orang di sekitarku. Jadi saudara-saudara, untuk bisa mencintai pasangan kita dan orang-orang di sekitar kita, supaya kita terus bisa sehat secara emosi, belajarlah melupakan. Yang sudah ya sudahlah. Kalau marah jangan diungkit-ungkit lagi kemarin, ya kan? Nggak usah perlu jaga skor. Sudah 250 kali melakukan itu. Nggak boleh, saudara-saudara. Jadi kita harus memiliki kemampuan to forget. Ini salah satu. Saudara-saudara, dalam hidup saya, kami semua punya pengalaman-pengalaman buruk dalam pelayanan. Kami punya pengalaman-pengalaman yang menyakitkan kalau diingat lagi. Tapi kami belajar untuk melupakan. Yang sudah ya, mungkin dalam bahasa Jawa ada istilah luweh kabeh. Yang sudah, ya sudahlah. Sudah. Jadi itulah yang harus kita miliki. Forget. Saudara-saudara, sebaik-baiknya Anda, sehebat-hebatnya Anda, sepintar-pintarnya Anda, sesetia-setianya Anda, masih ada orang-orang yang tidak suka dengan kita. Di dalam pelayanan saya sudah menemukan itu, dimanapun juga Anda akan bertemu dengan itu. Nah sekarang kalau dalam kaitannya dengan pasangan hidup kita, kita pasti pernah melukai pasangan. Saya banyak banget. Kalau saya mau tanya kepada istri, pernah dilukai oleh pasangannya? Sering. Apa yang membuat kita bisa masih bersama-sama 32 tahun? Yaitu filosofi tadi, yang sudah, ya sudahlah. Mungkin Ibu punya pengalaman? Ya kan? Bagaimana mengampuni suamimu yang kadang-kadang bikin susah, pernah melakukan sesuatu yang menyakitkan, dan kenapa kita masih bisa bersama hari ini? Karena yang sudah ya sudahlah. Yang sudah ya sudahlah. Iya. Baik. Nah, saudara-saudara, itulah sebabnya kalau bisa nyanyikan lagu ini, Pak Robert mungkin ditampilkan lagu ini. Mari kita nyanyi lagu ini. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Lumpuhkanlah ingatanmu. Saudara, sebagai hamba Tuhan,
Kalau Anda terus mengingat-ingat orang yang bikin susah hidup saudara, Anda tidak akan pernah maju. We are not going to the past. Kita tidak akan kembali ke masa lalu. Maka yang sudah ya sudahlah, termasuk dalam pernikahan. Yang sudah ya sudahlah, jangan dibawa-bawa lagi ke masa kini yang bisa mempengaruhi masa depan saudara. Forget. Yang sudah, sudahlah. Amin. Yang kedua, forgive. Saudara kita semua, saya mengatakan bahwa forgive, mengampuni itu hukumnya wajib untuk kita semua sebagai suami maupun sebagai istri. Kita semua pernah bertengkar. Saya masih bisa bertengkar, masih kadang-kadang bertengkar, saudara. Tapi kenapa kami masih bisa bersama-sama dan menikmati pernikahan ini? Karena kami mengambil keputusan apapun yang terjadi, yang sudah-sudahlah, dan itu terjadi waktu kita bisa belajar mengampuni. Forgive. Apa itu artinya to forgive? Let it go. Send it away. Yang sudah ya sudahlah. Yang membuat kita tidak bisa menikmati hubungan karena kita menyimpan kemarahan. Dan kemarahan itu, saudara, bisa menyerang siapa saja, termasuk hamba Tuhan. Termasuk saudara dan saya. Anda bisa marah kepada teman, bisa marah kepada pasangan hidup, yang akhirnya kita tidak bisa menikmati hidup ini. Karena seperti yang saya katakan tadi, menyimpan kepahitan, marah 5 menit, imun sistem saudara macet 6 jam. Maka kita harus belajar mengampuni. Amin. Ini pengalaman, saudara. Amin. Waktu saya kena kanker, saya pernah kena kanker, sebagian sudah tahu. Ada datang SMS juga, ada SMS yang memberikan kata dorongan, ada SMS yang sifatnya menghakimi. Dan saudara, itu bisa membuat kita jadi pahit. Tidak semua orang senang waktu kita susah dan susah waktu kita senang, ya kan? Kadang-kadang ada orang yang seperti itu. Nah, saudara, mari kita akan belajar dalam hidup ini. Seorang hamba Tuhan adalah seorang pemaaf. Kalau saudara tidak bisa memaafkan pasanganmu, memaafkan orang-orang yang menyakitimu, saudara tidak akan pernah bisa menikmati pelayanan dan akhirnya burn out. Kalau saudara sudah burn out, letih, emosimu akhirnya tidak bisa terbendung lagi, Anda depresi, bunuh diri. Ada satu teman saya yang bunuh diri, saudara. Seorang hamba Tuhan bunuh diri. Mengapa bunuh diri? Karena emosinya sudah tidak sehat, terlalu banyak menyimpan kepahitan dan sebagainya. Maka saya belajar dalam hidup ini, sebaik-baiknya Anda sebagai hamba Tuhan, masih ada orang yang tidak baik dengan Anda. Setulus-tulusnya Anda jadi hamba Tuhan, masih ada orang yang tidak tulus dalam hidup saudara. Maka apa yang harus kita lakukan, saudara? Forgive. Send it away. Jangan simpan dalam hati. Jangan pernah tidur dengan menyimpan kemarahan, karena itu akan mengganggu tempat tidur dan hubungan kita. Saya mau berbagi ini, karena saya pernah counselingi seorang hamba Tuhan yang istrinya minta cerai. Mengapa dia minta cerai? Karena suaminya tidak tahu diri. Tiap pagi istrinya harus bangun pagi, nyiapin kopi, masak, setelah itu nyuci, dan harus nimba. Suaminya bangun pagi, minta kopi, duduk di kursi, baca koran bertahun-tahun. Dan dia tidak tahu sampai akhirnya istrinya keguguran gara-gara kerja keras dan suaminya tidak tahu diri. Akhirnya punya kepahitan, dan waktu saya tanya, bagaimana pernikahanmu? Dia langsung menangis dan mengatakan, saya sudah minta cerai. Nah, saudara-saudara, ketika seorang menyimpan kepahitan, kepahitan itu melukai. Kepahitan itu menghancurkan hubungan. Kepahitan itu membuat Anda kehilangan power pada waktu kita mau masuk dalam pelayanan atau melakukan sebuah pelayanan. Jadi waspadai apa yang namanya tidak mengampuni. Nah, hamba Tuhan, Anda vulnerable, Anda sangat rawan disakiti oleh banyak orang. Kalau tidak punya skill untuk forgive dan mengampuni, Anda akan bermasalah di dalam hidup ini. Amin. Saya ulangi lagi, sebagian sudah mendengar. Kalau Anda digigit ular, hanya ada 2 pilihan. Ya, tolong pilih. Kalau Anda baru digigit ular, pergi ke dokter, keluarkan racunnya, atau cari sabit, kejar ularnya. Mana ularnya? Mana ularnya? Mana ularnya? Ayo bilang, orang bodoh mati karena sakit hati. Saya tidak ingin Anda sebagai hamba Tuhan melayani dengan sakit hati, melayani dengan kepahitan,
melayani dengan hati yang tidak baik, dan akhirnya Anda tidak bisa menikmati pelayanan ini. Dan saya sebut nanti Anda menjadi orang yang burn out. Itulah sebabnya Efesus 4 ayat 31 dan 32 mengatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mungkin poin yang berikutnya, Pak. Efesus 4 ayat 31 dan 32. Inilah ayatnya, saudara. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, baik itu dalam rumah, dalam jemaat, dalam persahabatan, segala kepahitan Anda buang supaya kita bisa melayani dengan senyum, mengakhiri dengan baik, dan menjalani pelayanan dengan sukacita. Saya kasih kabar ini, saudara. Surga itu hanya ada satu mood, yaitu mood di surga nanti adalah sukacita. Amin. Saya tidak ingin melihat Anda yang tidak biasa melayani dengan sukacita, kemudian pada waktu masuk surga kaget. Di surga hanya ada satu mood, yaitu sukacita. Nah, kalau Anda tidak biasa hidup dalam sukacita, pasti kaget masuk surga. Jangan-jangan Anda tidak betah di surga, kemudian tanya kepada malaikat, Tuhan malaikat, masih adakah tempat yang lain atau alternatif? Ada di sebelah, namanya neraka. Tentu saudara tidak masuk sana, kan? Tidak mau ke sana. Itulah sebabnya, saudara, bebaskanlah dirimu dari kepahitan, amarah dalam pelayanan, apalagi dalam hubungannya dengan pasangan hidup. Saya dengan istri, kami pernah membuat kepahitan, kami pernah menyimpan kemarahan dan sebagainya. Dan kami pernah bertengkar dengan begitu hebat oleh karena menyimpan, masing-masing kami menyimpan kepahitan. Tapi kami menyadari bahwa kalau kami terus menyimpan kepahitan, kami tidak bisa menikmati pernikahan, dan kami tidak bisa melanjutkan pelayanan. Saudara-saudara, mari kita jujur, rendah hati, minta maaf. Haleluya. Yang berikutnya, setelah forgive, saudara harus punya kemampuan reframe. Membingkai kembali apa yang pernah terjadi dalam hidup kita. Ya kan? Dibingkai kembali, artinya apa? Kita melihat apa yang pernah terjadi dengan menggunakan kacamata kebenaran firman Tuhan, bukan perasaan, bukan kemarahan. Kita semua pernah punya pengalaman-pengalaman buruk dalam hidup. Dan kalau kita tidak bisa memanage itu, yang jadi korbannya adalah hubungan kita. Di dalam bukunya Pak Peter tadi, kita masing-masing punya shadow, kita punya bayangan masa lalu. Ada yang kelam, ada yang kelabu, ada yang manis, ada yang getir, ada yang layak untuk dibawa dalam perjalanan, ada yang harus ditinggalkan di sana. Nah, bagaimana dengan pengalaman-pengalaman buruk yang pernah terjadi dalam hidup kita? Dibingkai kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana caranya? Ini saya mau mengambil contoh. Pengalaman kami di Ambon pada waktu kami di pengungsian, saudara. Pada waktu kami di pengungsian, kami harus menderita. Mungkin sebagian yang dari Ambon tahu, Bung Stemi tahu, dan Donald tahu. Kami menderita sekali, saudara. Dan waktu itu adalah waktu yang terendah dalam hidup saya, waktu meninggalkan kampus, tinggal di Pangkalan Angkatan Laut, hidup tidak menentu, ngantri, makan 4 jam, dan sebagainya. Itu pengalaman yang terburuk. Kemudian saya harus lari ke Ambon, lari dari Ambon ke Bali, tinggal di rumah yang tidak ada apa-apanya, tidak ada kasur, tidak ada dapur, tidak ada piring. Kami memulai dari nol lagi. Kalau mau pahit, kami pahit. Tetapi kami bisa menerangi masa lalu dengan kebenaran, salah satunya di frame kembali dengan Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Nah, saudara-saudara, ketika kita bisa membingkai kembali pengalaman-pengalaman buruk dalam hidup kita, kita tidak akan pernah mengungkit-ungkit masa lalu dan mendatangkan atau menjadikan itu persoalan atau mengizinkan masa lalu mengintervensi masa kini dan merusak hubungan kita. Maka bagian kita semua masing-masing yang punya masa lalu yang kelam, Anda harus pakai
kacamata yang baru, yaitu kacamata kebenaran firman Tuhan. Maka semakin banyak kebenaran firman Tuhan yang saudara miliki, semakin hebat hidup saudara. Semakin banyak kebenaran yang saudara terapkan sebagai kacamata, saudara, kacamata positif, kacamata kebenaran firman, bisa justru menggunakan pengalaman masa lalu, diterangi dengan kebenaran firman, kita bisa senyum sekarang dan mengatakan, wow, puji Tuhan kita pernah melewati masa-masa itu. Saya bersyukur kepada Tuhan pernah melewati masa-masa sulit selama di pengungsian di Ambon. Karena apa? Iman saya loncat 2 tingkat. Itulah sebabnya saudara-saudara, belajarlah dalam hidup ini mampu mereframe kembali apa yang bisa kita lakukan dalam hidup ini. Nah, saudara-saudara, ada satu kalimat yang semua hamba Tuhan harus bisa menggunakan ini. Yusuf bisa mengatakan kalimat ini, saudara, dalam Kejadian pasal 45 ayat 4-5. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Dengan kata lain, Yusuf mengatakan, oke, dulu kalian mereka-rekakan yang jahat, Tuhan pakai yang jahat untuk kebaikan kalian. Dulu kita mengalami hal-hal yang buruk. Dulu ada orang yang memusuhi kita, ada orang yang memfitnah kita, tapi Tuhan pakai itu semua untuk mempromosikan kita, untuk memberkati kita, untuk menguatkan kita, untuk menolong kita. Dan akhirnya kita bisa senyum dan melihat ke belakang dan mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, hamba Tuhan, semua saudara harus punya kemampuan untuk mereframe, membingkai kembali pengalaman-pengalaman, menenangkan, membersihkan hati saudara, sehingga saudara bisa melayani dengan bergairah. Amin. Amin, saudara. Nah, saudara, saya tidak tahu situasi saudara. Mari kita jujur. Mari kita jujur. Kalau Anda punya pengalaman-pengalaman itu, kalau hubungan Anda sedang tidak baik, kalau ada kepahitan-kepahitan, kalau ada pengalaman-pengalaman khusus yang membuat hubunganmu tidak baik, apakah itu dengan keluarga, dengan pasangan, dengan pengurus gereja, atau dengan jemaat, skill ini, forget, forgive, reframe, harus Anda miliki untuk memperbaiki hubungan. Amin. Dan setelah hubungan baik, saudara bisa menikmati pernikahan saudara, melayani dengan baik, melayani dengan gembira, dengan passion yang luar biasa. Nah, saya mau tanya sekarang, saudara, apakah ada di antara saudara yang dengan jujur, saudara mengatakan, Pak, saya sedang bergumul. Nah, masalahnya dengan pendeta ini, kadang-kadang kalau ada masalah, mereka tidak bisa sharing. Ya, kadang-kadang cari mentor susahnya bukan main. Itulah sebabnya Anda perlu teman, di mana Anda bisa terbuka. Jangan dibiarkan diam-diam akhirnya saudara punya masalah yang akhirnya merugikan pelayanan, merugikan pernikahan saudara. Amin. Saya mau Ibu Endah barangkali bisa membacakan pertanyaan-pertanyaan tadi. Baik, Pak. Saya akan bagikan. Ya. Halo, apakah Bapak Ibu melihat? Ya. Iya. Dari 122 partisipan hari ini ada 103 orang yang merespon angket. Nah, untuk pertanyaan, apakah saat ini Anda masih memiliki gairah pelayanan yang sama dibanding saat Anda memulai pelayanan? Harus memilih satu saja dari 102 respon. Maka yang makin bergairah, lebih bergairah daripada sebelum
daripada awal melayani itu 47 orang atau 46%, lalu kemudian masih sama, ada 36 orang atau 35,3%, lalu hampir sama 10 orang atau 9,8%, dan tidak sama, artinya berarti gairahnya menurun daripada awal melayani 9 orang, 8,8%. Lalu untuk pertanyaan, apakah Anda pernah merasa keletihan, burnout dari pelayanan? Pilih salah satu dari 101 respon yang masuk, maka jawaban yang paling banyak adalah jarang mengalami keletihan atau burnout, ada 54 orang dari 101 orang. Jawaban kedua terbanyak adalah sering mengalami burnout, itu 32 orang atau 31,7%. Lalu kemudian jawaban ketiga adalah tidak pernah. Wah, luar biasa ini Pak. Ya, harus. Kenapa pernah ini? 12 orang atau 11,9%, dan kemudian selalu mengalami burnout 3 orang atau 3%. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, jika ada pertengkaran dalam pernikahan, biasanya apa yang menjadi penyebabnya? Saya minta mereka untuk memilih 3 jawaban. Dari 96 respon yang masuk, jawaban yang paling banyak penyebab utama pertengkaran ada di paling bawah. Masalah sepele lain. Itu 53 orang yang menjawab atau 55,2%. Lalu penyebab kedua yang paling banyak adalah perbedaan karakter. Ada 52 orang yang menjawab ini. Yang ketiga adalah penyebab ketiga perbedaan prinsip hidup dan latar belakang, 35 orang atau 36,5%. Yang keempat, terbanyak keempat adalah merasa diabaikan pasangan. Entahkah pasangannya lebih menganggap yang lain, benda atau sesuatu diabaikan, sehingga dia merasa tidak dikasih atau dihormati atau disayangi, itu 23 orang atau 24%. Lalu kelima terbanyak masalah keuangan, 16 orang. Keenam terbanyak adalah jadwal pelayanan atau pekerjaan. Ini bisa macam-macam, pokoknya tentang jadwal pelayanan, itu 14 orang. Lalu kemudian keluarga besar, itu bisa mertua, ipar, dan lain-lain. Itu ada 10 orang yang menjawabnya. Lalu kemudian perasaan cinta mulai pudar, itu ada 6 orang atau 6,3%. Dan terakhir adalah karena will atau pil atau mantan yang masuk di dalam pernikahan, itu ada 3 orang, Bapak Ibu. Demikian Pak Paulus hasil survei singkat. Ya, saya senang kembali kepada hasil pertama tadi, bahwa ada 35% yang masih sama, yang 46% masih bergairah, makin bergairah. Puji Tuhan, saudara-saudara. Cuman untuk saudara-saudara yang sudah tidak sama, dalam arti mungkin sudah tidak bergairah, kemungkinan secara emosi Anda sedang bermasalah. Maka sudah waktunya untuk sabat, memperhatikan, memperbaiki, merevisi, merestorasi emosi kita. Karena hamba Tuhan itu rawan sekali burnout, dan banyak yang akhirnya meninggalkan pelayanan, saudara-saudara. Waspada dengan hal ini. Yang berikutnya yang masalah burnout tadi. Yang berikutnya, ya ada 30. Apakah pernah keletihan? Saya mau menyoroti yang 31,7% ini yang sering. Kalau Anda sudah mulai sering, nanti itu buntutnya, kalau burnout itu, buntutnya nanti ke komunikasi, ke hubungan, menjadi mudah sensitif, depresi, melayani tidak bergairah, pernikahan Anda terancam nanti. Jadi harus ada kiat-kiat bagaimana caranya untuk memiliki yang namanya sabat, coba keluar dari pelayanan, dalam arti keluar untuk rekreasi, bukan berhenti dari pelayanan, tapi lakukan sesuatu untuk membaharui diri, ya kan, membaharui emosi saudara. Karena kalau tidak, pada akhirnya saudara akan bermasalah. Tentunya yang sering dan yang selalu itu masih ada. Yang
Saudara, waspadai hidup Anda, waspadai hubungan Anda, waspadai emosi Anda. Karena kalau tidak, nanti bisa-bisa Anda tidak mengakhiri dengan baik karena burn out. Yang terakhir, yang masalah tadi, yang masalah respon dari sumber-sumber yang muncul di dalam pertengkaran, waspadai dengan karakter. Ada dua yang menonjol tadi, yaitu masalah perbedaan karakter dan perbedaan latar belakang. Nah, saudara-saudara, saya mau mengingatkan bahwa pernikahan itu dibangun di atas wisdom, knowledge, dan understanding. Bukan hanya cinta. Cinta saja yang bersemi di sekolah Alkitab dulu tidak cukup, saudara. Ya kan? Kami dulu modal cinta, cinta aja tidak cukup, Ibu. Ya kan? Apa coba? Selain cinta apa, Ibu? Ya kan? Knowledge. Harus tahu, harus understanding, memahami perbedaan, ya kan? Yang satu ini anak angkatan udara, satu anak terlantar. Beda, ya kan? Yang satu dibesarkan dengan disiplin yang luar biasa, yang satu dibesarkan dengan kebiasaan semau gue. Waktu menikah, tengkarnya apa coba? Saya ambil buku dari rak buku, pergi ke toilet sambil baca, lupa naruh di tempatnya. Oh, itu bisa perang ira-iran itu, saudara. Jadi itu bisa hebat sekali. Mungkin hal-hal seperti itu yang kita beda selera. Istri saya paling tidak suka pete. Saya dulu tidak suka bakso. Nah, saudara, harus ada jalan tengah menghadapi perbedaan. Harus ada win-win solution. Konflik pasti ada. Perbedaan pasti ada. Nah, disinilah kita harus memahami. Dan saudara-saudara, dibutuhkan namanya understanding. Dan kita semua tidak mendapatkan di sekolah Alkitab. Memahami bahwa yang namanya wanita itu terbuat dari tulang rusuk. Dan pria terbuat dari tanah liat. Beda, dari sononya bahan dasarnya beda. Cara membuatnya juga beda. Yang satu, waktu Allah membentuk Adam pakai kata to form. Tetapi pada waktu Allah membuat wanita, to build, dibangun. Mana yang lebih sulit, lebih complicated? Wanita, makanya biayanya lebih mahal daripada pria, ya kan? Belum lagi jaringan otaknya beda. Penghubung otak kanan dan otak kiri wanita, fiber optiknya lebih gede, lebih tebal. Makanya wanita punya koordinasi yang hebat. Pria tidak, lebih kecil. Makanya pria disebut single focus. Perbedaan-perbedaan ini, kalau tidak dipahami, bisa menimbulkan konflik. Maka tugas saudara adalah belajar, ikut seminar, baca buku, memperkaya. Saya sedang membaca lagi, belajar lagi. Saudara-saudara, bahwa kita memang beda. Kebutuhan dasarnya juga beda. Yang satu ingin dihargai, satu ingin affection, dicintai. Bahasa cintanya juga beda. Nah, hal-hal seperti ini harus dipahami supaya mengurangi konflik di dalam hubungan. Nah, Ibu Yeye mau sharing sesuatu, silakan Ibu. Ada sesuatu? Supaya nggak tegang ya. Nanti kita sharing supaya seru nih. Siapkan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, nggak usah gengsi ya. Sekarang saya mau membagikan sesuatu yang nggak gengsi. Di awal-awal pernikahan memang sering sekali ada konflik ya. Kita masih muda, kita masih punya emosi yang tinggi, masih egois, mau-maunya kita kepingin sekali suami kita tuh ikutin apa yang kita mau, ya kan? Kebanyakan kita, saya harap sih sekarang enggak ya. Ini dulu waktu kita mulai baru-baru masuk dalam pernikahan. Kemudian kita paksa mereka harus berubah seperti yang saya mau, atau mereka juga minta supaya saya berubah seperti yang apa mereka mau. Itu adalah sumber konflik. Mungkin itu masuk di dalam hal sepele, tapi itu enggak sepele. Itu berat ya. Kita menuntut sesuatu dari pasangan kita. Saya melihat bagaimana Yusuf tadi bisa bertahan dan bisa menang dari segala godaan adalah menikah saja. Tadi kata Pak Paulus nggak cukup cinta aja tuh nggak cukup. Harus ada knowledge. Knowledge-nya apa? Pengetahuannya apa? Pengetahuan tentang Tuhan, pengetahuan tentang siapa diri Anda, pengetahuan tentang mengapa saudara dipanggil dan melayani Tuhan. Ya kan? Nah, hal-hal seperti itu harus kita tahu sehingga konflik nggak bisa dihindari. Kita bukan manusia sempurna yang diciptakan sempurna terus karakternya cocok-cocok aja, semua nggak ada masalah, nggak.
Karena kita percaya bahwa kita hidup ini adalah sebuah keajaiban, ya kan? Sebuah keajaiban dari cinta. Nah, itu knowledge ya. Kalau kita punya pengetahuan seperti itu, maka masalah atau konflik itu bisa lebih ringan ya, kita tangani dengan lebih baik. Nah, orang bilang tidak ada mujizat atau keajaiban kalau tidak ada krisis. Jadi kalau kita mau hidupnya baik, pelayanannya baik, memang harus melalui krisis, Pak Paulus. Nggak bisa mulus-mulus begitu aja, karena iman kita ini diuji. Ya. Hampir semua keajaiban didahului oleh krisis. Ya, jadi harus bisa melalui krisis itu, ya kan? Ya. Baru kita bisa melihat keajaiban Tuhan. Nah, yang uniknya di dalam pernikahan itu kita mendapatkan sertifikat lebih dulu, ya kan? Kita dapat ijazah dulu, sertifikat pemberkatan nikah, ya kan? Itu didapati dulu, baru kita belajar, benar nggak? Di dalam pernikahan, ya kan? Jadi itu unik. Di sekolah kita belajar dulu, ujian dulu, baru dapat sertifikat, dapat ijazah. Kenapa? Karena sekolah kita nggak pernah selesai. Tidak pernah ada penamatan. Tidak ada penamatan. Jadi kita udah di awal dikasih sertifikat supaya kita bisa lalui. Kapan selesainya kita sekolah di dalam pernikahan, di dalam konflik, di dalam penyesuaian, karakter, pertumbuhan, dan lain sebagainya, itu nggak pernah selesai. Dan tidak boleh drop out. Nggak boleh keluar. Kalau udah susah terus cari yang seneng. Pergi cari istri lain atau suami lain, nggak boleh ya. Jadi harus dijalani, ya kan? Nah, pengetahuan yang kedua yang menjadi pengetahuan saya adalah dalam Lukas 16 ayat 10 dikatakan barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia dalam perkara-perkara besar. Setia kepada perkara kecil karena Tuhan kita setia kan. Jadi saya belajar dari Pak Paulus sebenarnya. Banyak sekali belajar dari guru besar saya ini yang sebelah ini ya. Dia selalu mengatakan kalau kunci atau password masuk surga itu adalah setia. Termasuk setia dengan pasangannya. Setia kepada Tuhan, setia kepada pasangannya, setia kepada pelayanan, setia kepada apa yang ia lakukan, baik itu hal-hal kecil maupun besar. Karena Tuhan bilang waktu kita setia kepada yang kecil, maka Tuhan berikan yang besar. Apa itu kecil, apa itu besar, ukurannya adalah setia. Password saudara masuk surga adalah setia. Itu sebabnya belajarlah setia. Nah, setia aja nggak cukup. Dalam firman Tuhan, Mazmur 33 ayat 4 dikatakan, sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan setia. Tuhan saja melakukannya dengan benar dan setia. Jadi memang kesetiaan itu perlu. Kalau kita mengerti tentang kesetiaan, mengerti tentang cinta itu apa, mengerti tentang apa itu tanggung jawab, hidup ini adalah anugerah, ujian-ujian itu akan membawa kita kepada kekekalan dan kekuatan pertahanan, maka masalah yang datang itu kita bisa memikulnya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Jadi ini terbukti, kesetiaan terbukti waktu saya sakit kanker. Nah, dengar baik-baik yang mengembalakan, peliharalah istrimu baik-baik. Jadi ada yang mengatakan Pak Ian Zerna, seorang gembala sidang yang besar di Australia, baru saja mengajari saya mengatakan, Paulus, your first church member is your wife. Jemaat pertama yang kau harus layani adalah istrimu. Dan itu benar, saudara. Rawatlah istrimu dengan baik, peliharalah istrimu dengan baik, perhatikanlah istrimu dengan baik. Karena apa? Nanti waktu kita susah, waktu kita menghadapi masalah, yang mendampingi kita bukan jemaat. Waktu saya kena kanker dan tiap hari harus pergi ke Glen Eagle Hospital, yang nuntun saya adalah istri saya, bukan jemaat, bukan pelayanan. Maka jangan pernah menomorduakan istri Anda. Setelah Tuhan kita harus memberikan perhatian kepada pasangan kita, baru setelah itu pelayanan. Maka hubungan kita harus baik, supaya pelayanan kita menjadi baik. Kualitas pelayanan Anda tergantung dari kualitas pernikahan Anda. Amin. Saya pikir nggak cuma kita ya yang diperhatikan sebagai istri, tapi istri-istri juga harus bisa berlaku baik kepada suaminya. Prinsip saya adalah, mungkin ini buat Bapak Ibu ya, prinsipnya adalah waktu kita di dalam Tuhan,
apa saja yang kita ingin orang lain perlakukan kepada kita, lakukanlah juga itu kepada orang lain. Jadi ini prinsip yang baik. Kalau kita maunya diperhatikan, kita maunya dilayani, kita maunya disayang, kita maunya apa segala sesuatu teratur baik. Mari kita tidak menuntut pasangan kita untuk melakukannya kepada kita, tetapi mari kita melakukannya terlebih dulu kepada pasangan kita. Sehingga waktu kita melakukannya, kita senang melakukannya dan dia senang menerimanya, dia akan memperlakukan hal yang sama kepada kita. Jadi prinsip ini juga baik ya. Kita lakukan ini, kita perhatian, nggak usah gengsi buat para perempuan ya. Saya nggak pernah gengsi sama suami saya. Kalau saya kangen, saya rasa ada seperti, aduh suamiku hari ini wangi, ganteng. Saya peluk dia, saya cium. Karena budaya kita di Indonesia ini kan kalau bisa laki-laki dulu. Laki-laki yang agresif gitu kan, perempuan jangan. Saya dulu waktu di sekolah Alkitab, saya suka dia, saya bilang, lu cinta gue ya, lu suka ya sama gue ya. Saudara, itu tabu ya buat seorang laki-laki. Dia kaget, ih ini cewek liar bener sih, ngomong kayak begitu gitu kan. Saya bilang, mendahului nembaknya duluan gitu. Saya bilang, saya nggak ada gengsi, kalau iya ayo kita pacaran, kalau enggak ya enggak. Nah itu kebiasaan saya. Jadi saya pikir-pikir, saya lagi gemes sama dia, ya saya peluk aja, saya cium aja dia. Ternyata dia nggak marah, dia seneng. Nah sebaliknya dia juga memperlakukan saya seperti itu. Kapan dia rasa seperti, aduh aku kangen sama istriku, di mana aja dia peluk aja, dia cium, nggak ada salahnya kok gitu. Baik. Jadi itu baik juga ya. Ya, saya akhiri sebelum diskusi dengan pernyataan dari Dr. Robert dari Harvard University yang melakukan penelitian 75 tahun terhadap alumni-alumni Harvard University dan ditemukan mereka yang hidupnya lebih sehat, lebih bahagia, dan umur panjang adalah mereka yang pandai membangun dan menjaga hubungan. Bukan yang kaya, bukan yang terkenal, bukan yang hebat, bukan yang punya kedudukan, tapi yang hubungannya baik. Dan itu diteguhkan oleh pendeta Larry Stockstill dari Baton Rouge yang saya ketemu tahun lalu. Di dalam ulang tahun pelayanannya yang ke-60, saya tanya kepada beliau, Pak Larry, di umur Bapak seperti ini, apa yang penting? Saya kaget mendengarnya, saudara. Dia tidak menyebut jemaat. Dia mengatakan, yang penting, istri saya, anak-anak dan generasi yang berikutnya, dan yang penting buat saya adalah menolong hamba-hamba Tuhan yang lain, supaya bisa mengakhiri dengan baik. Seorang yang luar biasa, seorang yang dipakai Tuhan, seorang hamba Tuhan yang besar, di ujung kehidupannya dia mengatakan 3 ini. Apa yang penting di akhir perjalanan hidup kita? Our marriage. Bukan jemaat. Jemaatnya besar. Dia tidak menyombongkan jemaatnya. Pernikahannya, generasi berikutnya, dan menolong hamba-hamba Tuhan yang lain. Tuhan memberkati. Silakan diskusi. Iya, baik. Kita akan masuk kepada pertanyaan-pertanyaan. Silahkan Pastor Robert untuk menayangkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi. Pastor Robert. Pastor. Oke, sebentar. Ya, Ini Bang Yos sudah tidak sabar lagi tuh. Udah nongolin videonya. Pak Paulus Wiratno dapat salam hormat dari Pendeta Joko Dwi JKI Salatiga dan Ibu Moiliana. Oh, luar biasa. Thank you Pak Joko Dwi, Bu Moiliana. Thank you very much. Ya, ini pertanyaan sudah ada yang masuk, saya bacakan. Ya. Bagaimana cara mengantisipasi konflik yang timbul karena budaya yang berbeda, contoh Jawa dan Ambon, seperti Pak Paulus dan Tante Yeye? Kayaknya Tante Yeye bukan orang Ambon ya. Kupang. Kupang Jawa. Ya. Iya, silakan Pak Paulus. Ya. Jadi kita pasti ada konflik, ya, konflik perbedaan selera, konflik temperamen, konflik yang lain-lain.
Nah, itulah sebabnya Anda harus bisa mencintai seolah-olah belum pernah terlukai. Kita pernah saling melukai juga. Tetapi di dalam pelayanan, saudara, di dalam kebersamaan kan sudah dibilang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya. Jadi I dengan I ketemu jadi we. Konflik selalu dimulai dengan I. Ketika I dibesar-besarkan, saya, ini milik saya, ini kemauan saya. Ketika saya dibesar-besarkan, konflik pasti akan terjadi. Maka satu cara yang saya pikir ini bagus sekali untuk menghilangkan atau menghindari atau mengatasi konflik, bahasanya bukan saya lagi kalau sudah menikah. We, kita. Ini kita, ini masalah kita, ini pelayanan kita, ini anak kita, ini masalah kita, ini budget kita. Ketika kita sudah terlibat, maka harus ada saling menerima kekurangan, kelebihan, ya kan? Perbedaan, yang satu barangkali orangnya kolerik, yang satu melankolis. Saudara-saudara, kita harus menghadapi perbedaan, yang satu doer, yang satu thinker. Kita harus bisa menyesuaikan. Saya mau kasih himbauan ini. Anda tidak bisa mengubah pasangan Anda. Jangan pernah menuntut pasanganmu untuk berubah seperti kemauanmu. Anda akan masuk ke rumah sakit jiwa sebentar lagi. Ya kan? Jadi oleh karena itu yang bisa kita lakukan adalah menyesuaikan. Kita menerima perbedaan, kita menyesuaikan, dan kita menggunakan bahasa kebersamaan we. Kita. Ya. Saya Nah, pikir masalahnya memang bermacam-macam ya. Saya pribadi dengan Pak Paulus ini nggak terlalu banyak masalah tentang pribadi atau karakter. Kita nggak punya masalah tentang karakter. Karakter kita masing-masing sudah bisa mengerti. Masalah kami adalah masalah waktu dan komunikasi. Karena Pak Paulus sangat sibuk sekali, saya juga sangat sibuk sekali. Jadi waktu kami belum banyak tahu tentang bagaimana menyelesaikan masalah, memang ada pertengkaran-pertengkaran yang sangat menyakitkan. Dua-duanya sakit. Dia menyakiti, saya juga menyakiti. Nah, setelah perang itu biasanya bukan masalahnya yang dibahas, tetapi apa yang dilakukan, gerakan-gerakan, raut wajah, atau kalimat-kalimat yang kasar, itu yang justru yang menyakitkan. Jadi bukan masalahnya itu sendiri. Nah, kekurangan kami adalah waktu itu, sampai hari ini, sampai kemarin-kemarin itu adalah communication. Jadi, kita tidak terkonek dengan baik karena kesibukan masing-masing sibuk dan lain sebagainya. Jadi saya belajar bahwa di dalam hubungan rumah tangga kami komunikasi sekarang sudah lebih baik. Jadi di dalam rumah tangga itu komunikasi harus sangat-sangat baik, transparansi, keterbukaan, openness, harus selalu ada. Nah, harus terhubung satu dengan yang lain, dimanapun dia berada dan lain sebagainya. Karena apa yang dipikirkan pria, misalnya dia mau pergi ke Jakarta, meeting dan lain sebagainya, istrinya tuh berdoa nggak, amin-amin, bener nggak? Aduh di pesawat nanti bagaimana, landingnya bagaimana, dia selamat nggak ya? Aduh, apalagi kalau hujan, petir, kita tuh kepikiran. Sementara si yang pergi ini, wah sudah mempersiapkan mau meeting A, B, C, D, lupa memberi kabar. Nah itu konfliknya. Jadi saya pikir kita belajar, no connection, ya. Apa Pak Paulus bilang no connection, no function. Jadi kalau kita tidak terhubung, kita nggak berfungsi. Saya baru juga dapat pewahyuan. Jadi HP itu kalau nggak di-charge setiap hari, baterainya low atau habis, itu nggak fungsi apa-apa. Sama suami istri, kalau kita tidak terhubung satu dengan yang lain, no function. Kalau nggak berfungsi, mati. Tidak maksimal. Mati. Jadi nggak ada artinya sama sekali. Jadi mungkin kesadaran inilah yang membuat kita harus terus create, ya, menciptakan kebersamaan itu terus, dekat ataupun jauh. Jangan takut dengan konflik. Jangan menghindari konflik. Kalau ada konflik, hadapi. Pak Miles Monroe mengatakan, semakin banyak konflik, semakin banyak pressure, kualitas cintanya nanti akan ketahuan lebih baik. Jadi jangan takut konflik. Jangan takut bertengkar juga. Bertengkarlah senantiasa, tapi ada wasitnya. Jangan sering-sering juga, hancur nanti. Pak Paulus, terima kasih juga Tante untuk jawabannya. Untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua yang datang dari Saudara Nasohi Lawolo. Ya. Apa
solusi jika kita marah dalam situasi yang tiba-tiba terjadi di pagi hari Minggu sementara 1 jam lagi kita melayani? Demikian Pak, silahkan. Jadi ini sebelum khotbah tiba ada marah ini ya kan? Ya, Siapa Pak. yang pernah banting HP, banting piring, banting pintu dan sebagainya sebelum melayani? Nah, saudara, kalau kita mau jujur dalam situasi-situasi tertentu, ketika emosi kita, tensi kita naik dan sebagainya, itu tanda bahwa kita sedang menghadapi keletihan. Maka, saudara-saudara, jangan menyepelekan bagian ini. Nah, ketika Anda marah sebelum melayani, harus redakan marah-marah, jangan kompensasinya memarahi jemaat. Ya kan? Nanti saudara lagi emosi, belum tenang emosinya, kemudian naik ke mimbar, Anda smash jemaat 1, 2, 3, jemaatnya kabur malahan, kita rugi kan, perpuluhannya pindah, ya kan? Jadi tenangkan dulu. Saya pernah, saudara juga pernah lah, kita sebelum khotbah ada konflik yang kita harus tenang. Dan memang kita tidak bisa tiba-tiba ngomong di depan jemaat, mohon maaf ya, saya baru bertengkar dengan istri saya, jadi kali ini saya tidak khotbah duluan. Kan tidak mungkin kita melakukan seperti itu. Jadi tetap menyampaikan firman Tuhan, ya, minta maaf kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, tenangkan hati saudara, sampaikanlah firman Tuhan, apapun juga ada resikonya. Walaupun jemaat tahu, kalau emosi kita sedang tidak stabil dan kita khotbah, jemaat bisa rasa urapan kita udah hilang di tengah jalan gara-gara marah tadi. Ya. Makanya jaga hubungan baik-baik, jangan marah sebelum khotbah. Saya yang mengamati dan mengalami, jadi saya jawab sesuai apa yang kami alami. Biasanya Pak Paulus kalau ada persiapan khotbah dan lain sebagainya, besok dia sudah dapat wahyuan, dia sudah mempelajari, dia berusaha dalam hadirat Tuhan. Itu dia nggak lupa, karena dia tahu jangan sampai ada celah di mana istri ngambek atau apa. Jadi dia berusaha mendekati saya, dia cari apa yang saya suka. Contoh, saya suka makan onde-onde misalnya kan, atau pisang goreng. Sebelum dia persiapan khotbah, dia atur waktu sedemikian rupa, dia senangkan dulu hati saya. Saya punya kesukaan tuh apa, dia kasih dulu. Saya suka dipeluk-peluk, disayang-sayang. Dia sayang-sayang dulu 15 menit di tempat tidur, dia sayang-sayang, dia cerita, dia dengerin saya ngobrol apa gitu. Saya udah lega hatinya, udah puas. Baru saya tahu triknya dia itu. Saya tahu dia pasti ada sesuatu yang mau tinggalkan saya lama gitu. Mau tinggalkan saya lama, entah mau siaran di tempat ini. Saya tahu mau siaran ini malam ini. Itu dia sudah bujuk-bujuk saya, sudah dipeluk-peluk. Jadi pulang kantor tuh sudah sayang-sayangan, sudah apa, dia tahu. Jadi dia buat suasana sebaik mungkin sehingga waktu saatnya tiba, saya nggak ngambek, saya nggak marah. Saya marah kalau waktu ini kan waktu saya sama dia nih, weekend saya. Ya kan, saya nggak mau dia siaran, saya mau di tempat tidur sayang-sayangan gitu, cerita dan lain sebagainya. Saya lelah gitu kan, tapi dia pintar, dia udah beliin saya onde-onde, dia sudah beliin saya pisang goreng gitu, tadi sore nih, terus dia makan sama saya, padahal dia baru makan, dia makan lagi gitu kan, terus dia tidur sama saya, dia pijit-pijit gitu, terus dia, ayo Ma kita ke atas, nggak mau saya kan gitu, tapi saya pikir dia sudah buat kebaikan buat saya, kenapa enggak sih, terus tiba-tiba saya muncul tadi itu, dia surprise. Ya. Jadi nggak ada marah-marah, nggak boleh marah-marah waktu kita sedang bicara atau khotbah. Jadi ingat baik-baik, istrimu adalah jemaat pertama yang harus engkau layani. Setelah itu silakan melayani jemaat yang lain. Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau melayani, coba deh cari trik apa yang disukai istrimu atau suamimu. Istilahnya dibujuk-bujuk dulu deh, jangan sampai berantem. Oke, amin. Ya. Suami-suami sebelum khotbah belikan istrimu onde-onde. Amin. Terima kasih Pak Paulus. Kita akan ada pertanyaan banyak yang masuk ke kita. Pertanyaan ketiga adalah bagaimana kita bisa dari saudara Beni. Bagaimana menurut Pak Paulus apabila ada seorang suami menikah lagi padahal sebelumnya sudah menikah dan diberkati di gereja? Mohon penjelasannya. Apabila ada seorang suami menikah lagi padahal sebelumnya sudah menikah. Ya, istrinya sudah meninggal atau belum? Itu pertanyaannya. Ya kan? Kalau Pak Beni dijawab, bisa di-unmute.
Apakah pasangan itu sudah meninggal atau belum istrinya? Pak Beni, tolong host bisa tolong buka. Ya. Pak Ya, Beni. mungkin lewat dulu sampai ada penjelasan, kita masuk yang berikutnya. Pertanyaan dari Saudara Victor, bagaimana kita bisa lebih peka mengenali musim-musim dalam pernikahan kita, seperti musim semi, panas, dingin, dan gugur. Ini saya tidak tahu indikasi semi itu apa, panas, Ya. dingin, gugur seperti apa. Silakan Pak Paulus. Saya jelaskan. Jadi pernikahan tahun pertama, tahun kedua itu masih musim semi, ya kan? Woi, cintanya lagi menggebu-gebu, ya kan? Ya, itu mendekati musim panas. Taulah yang musim panas, ya kan? Musim panas itu wah, ketika kita semua suka lepas-lepas baju itu, ya kan? Yang laki suka lepas baju, yang wanita suka lepas baju, itu musim panas. Itu ada masanya, ya kan? Tapi nanti ada setelah anak 4, ya kan, badan mekar, lingkar pinggang mulai membesar, rambut mulai rontok, penglihatan mulai berkurang, ya kan? Musim gugur. Musim gugur, nanti ada musim gugur, ya kan? Setelah itu Anda kalau tidak hati-hati, setelah pernikahan memasuki umur 25 tahun, waktu umur 25 tahun, itu rawan sekali Anda yang perempuan ini ya, yang perempuan pada waktu itu ekstrogennya sudah terjun bebas, yang pria testosteronnya terjun bebas. Kalau tidak ada komitmen cinta yang luar biasa, disitulah rawan selingkuh. Maka apa yang harus kita lakukan di setiap musim? Yang pertama, kenali musim Anda sekarang ini. Bahwa cinta pun bersemi, ada cinta yang realistik, ada cinta yang nantinya masih cinta anak muda menggebu-gebu di tahun pertama, kedua, kemudian ada cinta yang dibaharui, saudara akan masuk cinta yang dibaharui pada waktu pernikahan umur 25 dan 30, kemudian ada convergent, pada waktu Anda sudah mungkin 60 tahun menikah, 50 tahun menikah, sudah menjadi satu, itu convergent. Jadi di setiap musim Anda harus belajar menyesuaikan antara harapan dan kenyataan. Ini contoh. Kalau pasanganmu sekarang umur 62, ya kan? Suamimu umur 62, jangan diharapkan masih seperti waktu umur 26. Ya kan? Kalau pasanganmu sudah umur 62, kemudian diharapkan masih sekuat waktu umur 26, Anda akan kecewa. Maka di setiap musim, sesuaikanlah harapanmu dengan musim yang sedang kau hadapi. Ya. Tante mau menambahkan jawaban atau cukup? Langsung Oke. aja katanya. Ya, baik. Pastor Robert, silahkan dibuka lagi pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Doni. Atau kita kembali ke Pak Beni, kalau Pak Beni sudah bisa di-unmute speakernya, bisa diperjelas pertanyaan Kalau Beni. belum meninggal, apakah dia cerai? Nah, kalau dia cerai, ada kontroversi, beda denominasi, beda pandangan. Ya kan? Jadi kalau minta saya yang kasih pandangan, saya tetap berpegang kepada apa yang dikatakan dalam kitab Maleakhi. Aku membenci perceraian, itu kata Tuhan. Allah Israel. Dan pengkhianatan. Dan apa yang dibenci oleh Tuhan, hukumnya haram. Bagaimanapun juga, hukumnya haram. Oke, berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Doni. Bagaimana kita tahu bahwa itu adalah titik tengah atau win-win solution dalam sebuah pernikahan? Apalagi istri saya bukan hanya beda budaya, tapi juga beda negara. Terima kasih. Taunya win-win solution, masing-masing terima, ya kan? Terima dengan baik. Ya, salah satu cara, tidak mungkin setiap keputusan kita akan menang terus, atau dia yang menang terus. Kalau kita sudah pakai bahasa we, bukan lagi I, maka kita harus rela membiarkan pasangan kita melakukan apa yang mungkin dia senang dan kita belum senang, kita harus ikut. Dulu saya paling tidak suka bakso. Saya tidak suka bakso.
bau bakso aja saya tidak suka. Tapi karena suka ngantar istri makan bakso, lama-lama saya suka bakso. Karena kan daripada nunggu nak makan bakso rugi dong. Lama-lama ngicipi bakso. Akhirnya saya harus mengambil posisi menyesuaikan, win-win solution. Ya, jadi mungkin kategorinya atau patokannya adalah ini. Apa yang saya bisa lakukan untuk menyenangkan pasangan saya? Berusahalah untuk menyenangkan pasangan, karena waktu pasangan diperhatikan akan dibaca, oh dia mencintai saya. Jadi dalam hal ini kalau I dengan I masih dipertahankan, kemungkinan konflik itu akan terus ada karena yang namanya konflik sumbernya hanya satu. Ego. I. Thank you. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih Pak Paulus. Pak Doni sudah puas ya jawabannya. Ya, Ya. Pastor, silakan dibuka lagi pertanyaannya. Pastor Robert. Oke, saya akan membacakannya. Ya. Saya bacakan langsung saja dari kolom chat ya, Pak ya. Ini dari Silwanus. Pak, di masa pandemi ini tekanan meningkat luar biasa. Kebanyakan keluarga, bahkan mungkin semua, tidak siap menghadapi tekanan ini. Anak-anak bereaksi karena kebosanan akibat terisolasi dari teman-teman mereka. Suami dan istri merasa semakin terbebani, baik dari berbagai sisi. Dari sisi pelayanan, suami dan istri dituntut melayani jemaat yang masalahnya sebenarnya sama dengan masalahnya pendeta itu. Bahkan dalam kasus tertentu, pelayan Tuhan lebih berat masalahnya daripada jemaat. Karena sumber income adalah dari gereja, sementara jemaat bisa mengerjakan pekerjaan lain. Alih-alih dalam berkeluarga dan pelayanan. Bagaimana tanggapan Bapak dengan keadaan seperti ini? Jadi singkatnya, di satu sisi pendeta mengalami tekanan, tapi di saat yang bersamaan dia harus melayani jemaat yang juga mengalami tekanan yang sama. Nah, bagaimana mengatasi tekanan yang terjadi bersama-samaan seperti ini? Bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu? Silakan. Ya. Pertama-tama, saya dengan istri harus merevisi harapan. Nah, saudara-saudara, di dalam segala keadaan, orang yang paling berbahagia adalah mereka yang bisa menyesuaikan harapan dengan kenyataan. Kenyataannya persembahan turun. Kenyataannya saya tidak bisa pelayanan ke berbagai tempat. Semua selama setahun jadwal saya akan dibatalkan atau ditunda. Kenyataannya. Itu berarti ada beberapa resiko setelah itu, ya kan? Resikonya adalah income menurun, terus terang aja, ya kan? Mau apa? Mau marah dengan COVID-19 dan nyalain iblis, demit, dan setan, tidak ada gunanya. Yang ada adalah semua baik, semua baik. Atau kita nyanyi sama-sama sekarang. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Kalau masih bisa makan 3 kali sehari sekarang, bersyukurlah. Ada hamba-hamba Tuhan yang sekarang ini dalam program kami untuk menolong 1000 hamba Tuhan dengan sembako karena 1 sen pun tidak terima persembahan dan persepuluhan, saudara. Nah, kalau saudara masih bisa makan 3 kali dalam situasi seperti ini, bersyukurlah. Nah, yang lain, yang namanya krisis itu selalu membawa resiko. Crisis is dangerous, crisis is decision, crisis is opportunity, crisis is turning point. Di setiap krisis selalu menyimpan kesempatan. Saya tidak bisa melayani, harusnya kami keliling ke Amerika. Hari ini kami ada di rumah bersama anak-anak. Justru kami senang, ya kan? Tiap hari bisa bersamaan in the hoy di kamar, ya kan? Yang penting tidak ada bayi yang lahir tahun depan. Jadi kami bisa menikmati, ada banyak hal yang tidak sempat kami diskusikan dalam pernikahan, kami diskusikan, kami merevisi kembali, mendefinisikan kembali pelayanan, apa artinya. Dan yang saudara saya mau mengatakan ini, kalau dalam konteks saya, bukan jemaat yang bermasalah. Staf saya ada 28,
28 staf saya juga menghadapi masalah yang sama. Maka salah satunya, marilah kita setiap pagi datang dalam doa, kami sama-sama menyembah, mengharapkan keajaiban dari Tuhan, mohon mujizat, dan Tuhan melakukan. Jadi ini krisis, ajak jemaatmu dan dirimu sendiri menguatkan harapan dan menguatkan iman. Karena saya tahu persis Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Paulus untuk jawaban pertanyaan ini. Pak Pastor Robert, itu di kolom chat ada yang terlewat. Saya bacakan saja ya dari pertanyaan Pak Monang. Pak Paulus, ketika kita mengatakan kita harus bisa mencintai seolah-olah belum pernah dilukai, bukankah dalam hal ini cinta menjadi tidak tulus atau tidak murni? Bagaimana Pak? Tidak, karena memang agape, ada satu titik dalam pernikahan kita, eros saja tidak cukup, filia saja tidak cukup, storge saja tidak cukup. Ada titik-titik dalam kehidupan kita di mana hanya agape yang bisa menyelesaikan, yaitu cinta walaupun. Walaupun kamu menyakitkan aku tetap mencintai kamu. Walaupun kamu bikin hatiku sebel, aku tetap mencintai kamu. Walaupun kamu tidak mendukung apa yang aku lakukan, aku tetap mencintai kamu. Ada titik di dalam pernikahan saudara, di mana nanti hanya agape yang bisa menolong saudara. Yang saya masukkan dengan agape tadi, mencintai walaupun dilukai, atau anggap aja itu biasa bagian dalam kehidupan kita, dengan bahasa seolah-olah belum pernah terlukai. Yang saya masukkan adalah cinta agape tadi. Kalau saudara tidak ada cinta agape, nanti ada kepahitan yang dicari kekurangannya. Saudara tahu bahwa perceraian itu sumbernya hanya satu. Saudara tahu, sumber perceraian bukan iblis, bukan mama mertua atau bukan pihak ketiga. Sumber perceraian adalah lensa kacamata. Waktu Anda jatuh cinta, lensanya positif, ya kan? Semua serba baik, semua serba hebat. Nanti kalau anak 4, badan sudah mekar, gigi sudah rontok, rambut sudah mulai rontok, Anda mulai mencari kekurangan, ganti negatif, lensanya ganti negatif. Ketika kita mulai melihat pasangan kita dengan menonjolkan yang negatif-negatif, secara emosi kita mulai menjauh. Dan itu sangat bahaya. Jadi untuk bisa supaya tetap dekat walaupun ada konflik, cintailah pasanganmu dengan cinta agape, cinta kehendak, bukan cinta karena apa yang dirasa dan apa yang dilihat oleh mata. Cinta keputusan yang dari Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Pak Paulus. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Saurtua Marbun. Bagaimana dengan pemenuhan kebutuhan hubungan seks pada musim gugur? Adakah tips dan trik yang bisa di-sharingkan? Mohon tanggapan Bapak dan Ibu. Silahkan Pak. Pak Saurtua Marbun besok datang ke kantor saya. Ini Pak dosen ini. Besok datang kantor saya kasih tahu trik-triknya sebagai laki-laki, ya kan? Di masa Konseling gugur, pribadi. saya kasih tahu. Di masa gugur, Pak Paulus sedang menciptakan games yang baru. Ya. Jadi kita ada games yang baru. Jadi begini, ini tipsnya. Wah, ketahuan dong kita lagi gugur. Kita semua ada umur 50 ke atas atau 45 yang sudah umur 45, yang pria itu testosteron terjun bebas. Artinya gairah seks menurun. Mohon maaf, Mr. P-nya mengecil bisa terjadi. Ya kan? Ngerti maksud saya Mr. P? Mr. Penisnya mengecil, itu maksudnya. Ya. Kemudian istri akan memasuki masa di mana ekstrogennya menurun. Tandanya apa? Perutnya tambah gede. Buncit. Ini menjadi gede semua di sini. Mati head. Sudah tidak menstruasi lagi. Sulit untuk berhubungan, kadang-kadang merasa sakit. Nah, disitulah Anda harus kembali seperti anak-anak. Makanya saya baru membaca buku tentang pernikahan di atas 50 tahun. Salah satunya begini, saudara-saudara. Jadi Pak Marbun, kalau Anda sudah umur 50 dan yang lain-lain, Dia ya kan? kakak. Ya, dengar baik-baik. Ada ayat yang mengatakan, kalau kamu ingin masuk dalam kerajaan Allah, kamu harus menjadi seperti anak kecil. Maksudnya apa? Anak kecil itu
kerjaannya hanya satu, main-main. Maka kalau Anda sudah masuk kamar dan hanya berdua, kalau mau menikmati kerajaan Allah, main-main dengan istrimu. Kilik-kitik dia. Pinter-pinterlah bermain itu maksudnya. Nanti saya kasih triknya secara pribadi, ya kan? Bagaimana yang pria-pria masuk umur 50 ke atas, ini triknya bagaimana memperkuat atau memulihkan testosteron. Diet, olahraga, makan makanan yang jadi boosting untuk testosteron. Contohnya apa? Ikan cakalang, ya. Makan telur, kemudian jauhi produk-produk soe atau kacang kedelai, jauhi itu, jauhi yang namanya alkohol. Saya yakin Anda tidak minum alkohol, tetapi olahraga. Dan untuk pria, musuhnya testosteron adalah stres. Anda stres, tempat tidur tidak bisa berfungsi dengan baik. Itu aja. Saya pernah ngalami, Anda pernah ngalami. Jadi tenang. Makanya harus bersukacita tiap hari. Hati yang gembira adalah obat. Kalau memang parah, datang ke dokter, tes dengan testosteron. Nanti dokter akan tahu, atau estrogen. Ada terapinya. Jangan dibiarkan. Kasihan saudara. Anda masih bisa menikmati seks sampai Tuhan memanggil kita. Tidak peduli umurnya berapa, tapi harus ada knowledge dan understanding. Nah, dari saya buat istrinya Pak Marbun nih, atau istri-istri yang ada yang usianya sudah 50 ya. Rahasianya adalah nih, dengar baik-baik. Tadi Pak Paulus bilang mereka akan jadi seperti anak kecil, benar. Sekarang posisi saya seperti mamanya dia nih. Sekarang jadi mamanya. Jadi kalau dia lagi, saya lihat ya lagi mau manja, ya manja aja, dia saya bikin kayak anak kecil gitu loh. Karena emang itu yang dia suka, mau masuk-masuk ke ketek, dipeluk-peluk, ya disayang-sayang gitu ya. Jadi istri-istri itu harus bisa juga mendukung suaminya, ya kan? Ibu Marbun, ya kan? Ya, ini yang jangan sampai ada pikiran, oh saya sudah tua, sudah mati head, sudah waktunya tidak lagi berhubungan seks. Salah. Anda berhak menikmati hubungan seks di umur tua masih bisa. Maka pulihkanlah kesehatanmu. Kalau ada masalah stres dan sebagainya, itu bagian dari ritme. Datang ke dokter, konsultasi, bereskan. Masih bisa. Ya, luar biasa. Saya sarankan segera ada Ratno. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari ini Bapak atau Ibu Yanse ya. Bagaimana dengan pernikahan di mana suami yang meninggalkan istrinya? Masalahnya bukan di istri tapi di suami, karena suami ternyata berbohong. Ini bohong dalam hal apa? Jangan ada dusta di antara kita. Yang namanya bohong itu selalu menghancurkan hubungan. Bohong selalu menghancurkan hubungan. Dengar baik-baik. Mau hamba Tuhan, mau jemaat, yang namanya bohong itu menghancurkan kepercayaan. Ketika suamimu atau istrimu sudah tidak percaya karena kebohongan, emosi menjauh dan rawan konflik dan bisa-bisa minggat nih. Itulah sebabnya kalau sudah terjadi seperti ini harus ada kiat, karena saya tadi mengatakan kalau menurut pandangan saya tetap usahakan ada pemulihan. Makanya harus ada counseling, jangan takut counseling, pemulihan. Cerai itu bukan jalan penyelesaian. Karena menurut survei, Anda cerai kemudian nikah lagi, Anda masih membawa luka perceraian 15 tahun. Kalau Anda nikah lagi dan belum selesai, 90% akan cerai lagi. Jadi cerai bukan penyelesaian. Maka lebih baik membaharui, bertobat, datang lagi, dipulihkan hidup saudara. Itu saran saya. Saya berpikir setiap kali ada masalah, jangan selalu bilang dia salah. Selalu bilang saya salah. Karena di dalam masalah pasti dua belah pihak terlibat. Ya. Dan itulah sebabnya Tuhan atau Pak Paulus tadi juga berbicara tentang pengampunan. Pengampunan harus terbuka, karena waktu kita punya prinsip saya salah, saya akan mengampuni.
Tapi kalau saya sudah punya prinsip dia salah, saya tidak akan pernah mengampuni. Pengampunan harus dimiliki oleh kedua orang. Nah, saya pikir kita mesti berdoa sama Tuhan ya. Waktu kita menikah, kita jatuh cinta, kita saling mencintai, kita berkomitmen. Kalau ada masalah, kalau bisa dua-duanya harus bisa menyelesaikan. Ya, terima kasih Pak Paulus Wiratno. Silakan Pastor Robert ditayangkan kembali. Ya, seingat saya Pak Abraham ini tadi sudah bertanya dan ini pertanyaan kedua. Jadi saya loncatin dulu ya Pak ya. Kita ke pertanyaan yang lain dulu. Pak Robert bisa diturunkan sedikit layarnya biar saya bisa baca penuh pertanyaan nomor 10. Pertanyaannya, apakah Pak Paulus setuju bahwa laki-laki atau suami harus lebih mengerti, lebih sabar, lebih besar hatinya, dan lain-lain untuk suatu keluarga yang damai, khusus mengatasi atau mencegah berbagai konflik? Ini bukan berarti istri atau suami tidak besar hati, tapi menekankan bahwa laki-laki ditempatkan Tuhan sebagai kepala. Dan apakah dapat dikatakan bahwa jika rumah tangga bermasalah, maka lebih salah atau kurang dari laki-laki, maka ada yang salah atau ada yang kurang dari laki-laki atau suami? Mohon pencerahannya. Jadi kayaknya laki-laki ini yang harus dipersalahkan kalau ada konflik itu kira-kira Pak. Silahkan. Ya, saya pikir kita objektif ya. Yang namanya konflik selalu tadi seperti dikatakan, selalu ada I yang terlibat. Ya kan? Baik itu perempuan atau laki-laki, setiap ada konflik pasti ada penyumbangnya masing-masing. Maka untuk menyelesaikan konflik kita harus menyadari, hey, saya punya kontribusi, Anda punya kontribusi, mari kita bicara. Waktu kita bicara bukan menyerang orangnya, kamu salah, bukan kamunya. Konfliknya, sumber masalahnya yang harus diserang. Nah, kadang-kadang saya dan saudara kita ini, kalau lagi perang, yang diserang orangnya, bukan konfliknya. Nah, akhirnya nanti akan ada guilty, rasa bersalah. Oh, saya salah. Kemudian akhirnya Anda merasa, oh ini salah saya. Padahal bukan salah saya, Anda hanya mau menghindari atau ngerem supaya tidak berlanjut konfliknya, tapi kita tidak jadi objektif karena kita merasa untuk meredam, oh ya saya yang salah. Kita harus objektif. Kalau saya salah, tegur, saya salah, saya mengakui. Kalau dia yang salah, dia salah dan minta maaf. Tidak boleh hanya laki-laki yang selalu disalahkan. Dan tidak selalu laki-laki. Ya kan? Sama-sama. Kita sama-sama menyumbangkan kesalahan di dalam pernikahan dan kita harus objektif, tidak boleh ngeblame satu orang atau mencari kesalahan para pria. Dan itu kadang-kadang masalah yang kadang-kadang ada salah satu dan 7 deadly sin, 7 macam dosa yang menghancurkan rumah tangga adalah defensif. Defensif. Oh bukan saya tidak, bukan saya. Tidak boleh. Kita harus jujur. Kalau kita salah, kita mengaku salah. Dan kita mau berubah dari apa kesalahan kita. Jadi jangan selalu menyalahkan laki-laki atau selalu menyalahkan perempuan. Kita masing-masing harus objektif. Ya, terima kasih Pak Paulus. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sonya. Bagaimana mengatasi perbedaan atau passion pasangan khususnya dalam hal pelayanan? Nah, ini ibu-ibu tolong dengar baik-baik ya. Survei membuktikan bahwa suami-suami atau istri-istri yang sukses, baik dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam dunia apa saja, 90% didukung oleh pasangannya. Jadi kalau Anda mau melakukan sesuatu, apakah itu suami, jangan melakukan visimu sendiri yang tidak didukung oleh istri. Demikian juga sebaliknya. Jangan pernah melakukan satu tindakan pelayanan yang belum sepakat, belum ada dukungan. Anda akan bermasalah nanti. Saya pernah ngalami itu, makanya saya belajar, kalau sampai akhirnya visimu kok belum klop, duduk dulu, jangan lakukan apa-apa dulu. Sampai akhirnya dapat dukungan. Nah, itulah sebabnya dari awal kami dalam pernikahan kami sudah sepakat bahwa kami menikah salah satunya adalah kami ingin memakai atau ingin menggunakan pernikahan kami untuk melayani Tuhan. Jadi kami sudah sepakat.
Sehingga waktu dia hidup di Selopuro waktu itu dengan persembahan 2.500 pada hari Minggu dan bantuan badan perintisan 25.000 sebulan waktu itu, dia bertahan dan tidak mengeluh. Karena itu kita sudah komit. Dan saya bilang jangan minta uang dari keluarga walaupun kita susah. Lebih baik kita jual cincin perkawinan dan semua hadiah perkawinan. Itu lebih bagus. Jadi jangan pernah. Pertanyaannya adalah perbedaan dalam Ya, pelayanan. kalau ada perbedaan harus diselesaikan. Jangan melangkah sebelum perbedaan selesai. Bagaimana caranya? Bagaimana Supaya- caranya jujur? Nah, saya pakai caranya Pak Paulus lagi ya. Ya. Nih Pak Paulus nih luar biasa buat saya. Jadi beliau ini kalau mau ada visi baru, maksudnya visi atau program baru atau pekerjaan baru atau kesibukan baru ya, selalu saja ada setiap kali, bahkan yang baru datang aja belum selesai sudah ada lagi yang baru. Nah, saya ini manajernya dia, jadi saya ngikutin dia itu. Itu terseok-seok Saudara. Kadang-kadang aduh repot sekali, tapi dia punya strategi yang bagus sekali untuk melatih saya. Jadi kalau ada apa-apa, dia melibatkan saya di situ. Dia tidak bilang, "Ma, saya punya proyek baru nih, kita buka radio baru di sana, saya mau begini-begini." Enggak. Dia bilang, "Ayo kita ada meeting dengan semua staff. Mungkin pengerja, mungkin leader, atau siapa yang akan terlibat dalam pastoral atau pelayanan." Dia berbicara melemparkan visinya kepada forum leaders. Nah, saya termasuk salah satu leaders yang ada di situ. Jadi saya ini bukan istri statusnya, tapi saya pekerja, karyawannya dia, stafnya dia. Waktu dia lemparkan visi, saya pasti otak saya main dong, wah bagus ya di visi. Jadi dia membuat kita semua berpikir, saya yang menangkap paling bagus, wah bagus, saya tidak lihat dia suami saya pada waktu di meeting. Saya lihat dia bos saya, dia leader saya. Jadi waktu itu saya menangkap, saya semangat, saya berapi-api, saya setuju. Waktu saya setuju, disitulah terjadi kesatuan hati. Waktu saya pulang kadang-kadang nih, dia bilang, "Oh saya ada proyek di sana, saya harus terbang ke sana sekian hari." Wah kamu udah jadwal terlalu penuh, saya nggak bisa marah, wong di meeting saya udah oke kok. Jadi kadang-kadang memang perlu strategi seperti itu, sehingga tidak ada perbedaan. Selalu libatkan pasanganmu untuk visi yang baru atau proyek yang baru. Ya, Bagaimana, terima Ibu? kasih Pak. Ya. Ya, Pastor Robert masih ada satu pertanyaan sepertinya. Waktu sisa 15 menit, jadi saya akan membacakan sisa pertanyaan, satu pertanyaan. Pastor Robert, silahkan dibuka lagi share screen-nya. Agak ke bawah. Ada pertanyaan dari, Monang. sudah tadi? Sudah ini Pak, sudah saya ini. Oh sudah, ya. Ini tutup. Ya, saya bacakan saja satu pertanyaan lagi. Setelah pertanyaan titipan, teman saya pingin anak laki-laki tapi selalu dapat anak perempuan. Apakah ada saran, Pak? Ya bikin lagi. Bikin lagi sampai dapat anak laki-laki. Kalau enggak saya kasih ngadopsi dari Mersina, ada anak laki-laki. Oh, Iya kan? Ya. Solusi Ya. cepat. Iya. Laki-laki perempuan sama saja kata pemerintah. Iya. Iya. Ada satu pertanyaan yang saya bacakan lagi, Pak. Ini tadi pertanyaan kedua dari Pak Abraham. Ya. Yang saya sempat skip dulu karena mendahulukan yang lain. Berhenti, Pak. Ya. Jika suatu saat kita berada di tengah laut, saat itu kapal kita tenggelam. Di situ ada istri dan ibu kita. Siapakah yang harus kita selamatkan? Hanya bisa pilih satu. Saya selamatkan istri saya dulu. Ya kan? Istri dong Pak, aduh. Ini kan garwo, si garane nyowo. Ya kan? Saya harap tangan Bisa kanan selamatkan saya menyelamatkan dua-duanya. istri, tangan kiri menyelamatkan ibu saya. Saya harap bisa. Tapi kalau tidak bisa, saya akan selamatkan istri saya duluan. Bukan saya kurang ajar sama orang tua, ya mohon maaf. Barangkali memang itu sudah waktunya menghadap Yang Maha Kuasa. Haleluya. Istri Pak, kalau mertua dulu atau orang tua dulu, Bapak mau kawin lagi. Iya. Ini pertanyaan, masih ada yang mau raise hand, tapi
waktu sudah menunjukkan pukul 8:47 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi panitia minta maaf kalau tidak bisa memberikan waktu lebih banyak lagi. Dan sepertinya semakin malam semakin mengasihkan berbicara tentang pernikahan dan pelayanan. Dan saya senang secara pribadi Pak Paulus dan Tante bisa full ada di ruangan kami, menemani kami dan mementor kami. Ya, kami serahkan ruangan chat ini, ruangan Zoom ini kepada moderator kedua, Ibu Yohana Pujihastuti. Oke, terima kasih Pak Paulus dan Tante yang sangat memberkati kita malam hari ini. Saya percaya kita semua malam ini merasa ditampar kanan kiri ya saudara-saudara. Kita semua pasti merasakan bahwa apa yang dibahas malam hari ini itu terjadi di dalam kehidupan kita semua. Dan tugas saya malam hari ini adalah memberikan kesimpulan dari pembahasan yang sudah kita lakukan pada malam hari ini. Saya nggak akan banyak-banyak memberikan kesimpulan, tapi saya menggarisbawahi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Tante tadi adalah bahwa kualitas pernikahan yang bagus itu akan berdampak pada pelayanan. Jadi itu sesuatu yang sangat penting yang perlu kita lakukan khususnya sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kadangkala kita merasa hebat di mimbar, tetapi ternyata pernikahan kita itu sangat-sangat tidak menyenangkan atau bahkan buruk sekali. Gitu. Jadi itu yang perlu kita perbaiki. Kita semua, saya percaya, saya secara pribadi pun saya perlu memperbaiki dalam pernikahan saya. Dan ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Saya tadi sangat diberkati dengan ketiga hal itu adalah tentang forget, forgive, dan reframe. Ya, itu perlu kita terapkan betul-betul di dalam kehidupan pernikahan kita. Dan saya percaya kalau kita sudah melakukannya, saudara-saudara semua akan menjadi orang-orang yang hebat, baik di dalam pernikahan dan di dalam pelayanan kita semua. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Bu Endah. Ya, Bapak Ibu yang sudah mengerti, di akhir dari acara ini, saya serahkan kepada Pak Doni atau Pastor Robert yang akan memimpin door prize kita pada malam hari ini. Bro Doni Kayemba dari langsung dari negara Pak Paulus apa? bisa ada di sini dulu, atau mau bagaimana? Donald Trump. Mau undur diri, atau mau Oke. tunggu dulu Jadi mungkin selesai sambil kangenan dulu. Iya. Bro Doni sudah siap? Ya, saya pikir kau yang tadi bilang mau umumkan pertama,